Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya muliakan, sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya melalui channel Sinau Hukum, Melek Hukum. Kali ini pada video ke-303 dan kita membahas pasal 506 KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku mulai nanti 2 Januari tahun 2026. Untuk seluruh pasal pada KUHP baru ini ada 624 pasal. Ini kita sudah lebih dari 506, berarti kita kurang lebih tinggal 198 pasal lagi, tidak lama. Mudah-mudahan dalam beberapa bulan ke depan bisa terupload semua. Kalau sudah terupload semua untuk KUHP baru, kita masih tetap channelnya SHMH, namun kita akan membahas undang-undang yang lain. Bagaimana bunyi pasal 506 KUHP baru ini? Mari kita pelajari bersama-sama. Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menyiarkan kabar bohong yang mengakibatkan naik atau turunnya harga barang dagangan, dana, transaksi keuangan, atau surat berharga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Itu bunyi dari pasal 506. Jadi untuk yang di pasal 506 ini hukumnya, ini deliknya hingga menjadi material, karena ada bunyi begini, mengakibatkan naik atau turunnya, Jadi atas kabar bohong yang disampaikan oleh seseorang ini bisa siapa saja, bisa orang-orang yang berpengaruh di negara kita, bisa juga berarti pejabat ini ya. Karena setiap orang kita kan equality before the law, maksudnya semua orang sama di hadapan hukum. Sehingga kalau memang entah orang per orang atau pimpinan perusahaan atau pejabat kemudian mengumumkan kabar bohong, yang kabar bohong itu mengakibatkan naik atau turunnya harga barang dagangan, dana, transaksi keuangan, atau surat berharga. Jadi mengakibatkan yang berakibat atas bohongnya itu, baik naik atau turun, adalah barang dagangan, dana, transaksi keuangan, atau surat berharga. Ada 4. Kalau berbicara barang dagangan banyak sekali lah. Mulai dari barang-barang kebutuhan primer, kebutuhan pokok, maupun kebutuhan sekunder atau kebutuhan yang lain-lain. Bisa jadi contoh ya, misalnya bahan pokok pangan, bisa jadi juga komoditas terkait minerba, bisa jadi juga komoditas terkait ekspor, bisa jadi juga komoditas terkait kerajinan tangan atau art atau seni. Kemudian yang kedua adalah dana berarti uang. Jadi mungkin yang dimaksud dan harganya jadi naik atau turun itu adalah tentang nilai mata uang. Karena nilai mata uang itu harus stabil ya. Misalnya kita membahas dengan rupiah dibandingkan dengan dolar Amerika Serikat, itu harus ada perimbangan. Saya tidak begitu paham dengan ilmu-ilmu keuangan, namun yang saya tahu harus imbang. Jadi bukan berarti kalau ini lemah, maksudnya kalau lemah berarti misalnya satu dolar itu sama dengan Rp5.000, itu belum tentu juga bagus bagi perekonomian. Atau juga 1 dolar Rp25.000 itu bisa jadi jelek, bisa jadi bagus juga, sehingga ada semacam perimbangan kalau itu melihat dari pakar-pakar ekonomi yang berbicara. Jadi harus ada keseimbangan untuk nilai mata uang. Kemudian transaksi keuangan, yaitu yang saya maksudkan ada transaksi keuangan itu ditukar menukar nilai uang hampir sama, atau surat berharga. Jadi kalau surat berharga itu kan bisa jadi surat utang negara, bisa jadi itu tadi yang kemarin kita bahas konosemen, bisa jadi obligasi, itu juga bisa jadi termasuk saham, juga itu termasuk surat-surat yang berharga. Ini mengakibatkan naik dan turunnya
Itu dalam artian naik dan turunnya, karena ini masuk dalam kitab undang-undang hukum pidana, pasti naik tapi menjadi merugikan, turun juga ada unsur kerugian. Kalau mendapatkan keuntungan kan nggak mungkin kan, masa dihukum dong. Misalnya naik namun menjadikan sebuah keuntungan, ya tidak mungkin dihukum. Tapi di sini adalah naik atau turunnya yang posisinya menjadi ada kerugian, walaupun di dalam hal ini tidak dimaksudkan, namun ada maksud dari dirinya sendiri untuk dia memiliki keuntungan pribadi atau orang lain. Jadi ada sifat buruknya ini, dia menyampaikan kabar yang bohong, tapi supaya untuk dirinya sendiri agar memiliki keuntungan terkait dengan naik atau turunnya harga. Berarti misalnya si A ini berbicara bohong tentang situasi kondisi kita. Bohong, kemudian dia punya saham di suatu perusahaan XXX misalnya perusahaannya, dia bohong, maka akhirnya surat berharganya atau sahamnya menjadi naik, kan gitu kan, naik. Nah, kalau naik kan dia untung, kan gitu. Atau mungkin si A ini mau beli saham, maka dia bohong dulu. Perusahaan si YYY, bahwa perubahan YYY ini pilot dan sebagainya, secara otomatis kan sahamnya jadi turun nih, dari nilainya rendah, misalnya dari per lembar 5.000 menjadi per lembar 500 rupiah, turun, dia beli. Nah itu kan naik turunnya harga, tapi intinya adalah dia bohong dan ada maksud di benaknya adalah untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Itu sebagai contoh seperti itu. Atau juga mungkin dengan surat-surat utang, kan itu kan, mengadakan bohong, akhirnya surat utangnya itu dibeli orang dengan harga yang mahal, akhirnya untung dia. Kemudian bisa jadi dia bohong, dia punya obligasi nih atau surat utang, wah ini saya kasih kabar bohong saja biar nanti dijual kepada saya murah atau kepada teman saya murah. Maksudnya adalah seperti itu. Jadi ada keinginan keuntungan yang dihendaki oleh si pelaku, baik keuntungan itu untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Namun ini pasal ini adalah material, sebab harus membuktikan bahwa si pelaku ini menguntungkan dirinya sendiri, kemudian atau dia menguntungkan orang lain, dan itu mengakibatkan naik atau turunnya, kan gitu. Naik atau turunnya. Yang dimaksud kabar bohong ya jelas hal-hal yang tidak tepat. Sebetulnya keadaannya kondusif, aman, sejahtera, bahagia, diomong, wah kita akan terjual di kerusuhan, ini begini-begini dengan analisa begini-begini, kan gitu kan. Kemudian perusahaannya baik-baik saja, diomongkan pilot, kan gitu kan. Dengan adanya kemungkinan-kemungkinan, nah, kemungkinan-kemungkinan itu yang disampaikan oleh orang ini adalah bohong. Tentang siapa yang menyampaikan itu sudah saya sampaikan, ya bisa siapa saja. Bisa siapa saja, bisa orang per orang, pimpinan korporasi, atau juga malah pejabat. Seperti saya sampaikan tadi, equality before the law. Ini sebetulnya rekan-rekan SHMH, ini adalah merupakan sesuatu yang membutuhkan penganalisaan yang sangat teliti ini untuk membahasi pasal 506. Karena apa? Kalau membaca dari pasal ini dan membaca kemungkinan-kemungkinan pelaku, ini pelakunya bisa hebat. Maksudnya dia sebelum ngomong hal yang bohong, dia akan mempersiapkan diri, mempersiapkan sesuatu hal agar kebohongannya ini seolah-olah itu nyata gitu kan. Seolah-olah itu nyata. Contoh gini ya, yang kecil aja yang masyarakat banyak tahu pada beberapa tahun yang lalu, 1 dekade 10 tahunan yang lalu mungkin, itu kan ramai sekali yang namanya harga bunga itu kan, harga bunga apa itu, ada Jemani, ada Gelombang Cinta, ada apa itu kan sampai harganya di luar nalar itu, sampai di pameran itu ada tulisannya 500.000 rupiah. Itu ternyata setelah saya tanya, oh saya mau ini 500.000 karena pohonnya gede gitu kan. Oh bukan Pak, itu per daun. Loh bayangkan, ternyata per daun itu dihargai yang Gelombang Jemani itu 500.000. Oh sudah dia. Nah, apa yang ada muncul di sini? Muncul di sini banyak sekali analisa-analisa, ternyata itu adalah bohong. Jadi itu ada semacam sebuah permainan gini ya, supaya menaikkan si A
punya bunga, kemudian si B. Nah si B ini ngomong udah kong kali kong ini kan, tak beli ini bungamu yang gelombang cinta ini 500 juta, omongannya begitu. Padahal ini sudah kong kali kong, padahal nggak ada uangnya, cuma omongan doang. Akhirnya dibawa, kemudian disebar luaskan bahwa gelombang cinta bla 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 dengan keunikannya, dengan keindahannya, kemudian pangsa pasarnya ke depan dan sebagainya. Nah, akhirnya kan masyarakat itu tergiur oleh ini. Akhirnya ternyata dua orang A dan B itu di belakang yang di tempat lain yang tidak diumumkan publik, dia sudah punya bibit gelombang cinta atau bibit pohon tanaman itu loh, jemani itu tadi. Maka akhirnya tanaman jemaninya itu yang mestinya 2.000 perak per pohon bisa menjadi 50.000, baru ada daunnya kecil itu, 2 itu udah 50.000 pada waktu itu. Nah itulah yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan, menyiarkan kabar bohong. Kabar bohongnya apa? Ya kalau nanti jemani atau gelombang cinta itu akan prospek kedepannya harganya sangat tinggi. Nah itu. Kemudian ada lagi tuh yang tapi ini saya kalau yang gelombang cinta ini jelas karena saya pada saat itu ikut beli ya, ikut kadang nonton di pameran, saya tahu sendiri. Yang sekarang beritanya hilang itu loh, ada lagi. Sebentar, saya ulangi lagi. Nah, jadi kan dari penjualan bibit itu kan dia punya keuntungan. Sekarang apa buktinya? Itu kalau cuma mau minta di teman yang punya, saya minta 1 batang, 1 pohon, 2 pohon, dikasih itu. Kadang harganya paling cuma banter 30.000, 50.000 itu sudah pohonnya gede-gede itu. Kalau dulu 50.000 segini itu tahun berapa itu ya, 2010, 2000 sampai berapa tahun itu terjadi. Nah itulah contoh-contoh yang fakta seperti itu. Karena ada apa? Ada yang disiarkan, kebohongan yang disiarkan. Kemudian apa ya yang baru-baru ini, apa itu kalau di internet itu porang atau apa ya? Tapi saya tidak tahu persis, ini saya harus hati-hati ngomong-ngomong. Tapi porang kok bisa seperti itu? Jangan-jangan nanti yang jual bibitnya sebenarnya porang itu untuk apa sih? Nah, untuk apa betul itu diekspor betul itu kan? Apakah betul itu diekspor gitu loh? Kok kayaknya kayak belum paham saya tentang itu. Nah, rekan-rekan SHMH kalau tahu terkait porang silakan. Apakah itu termasuk berita yang benar atau berita yang bohong, akibatnya menjadikan naiknya harga barang dagangan. Nah, dagangan apa kalau porang? Mungkin bibitnya kan, bibitnya yang dijual, dan orang yang melakukan kebohongan dan disiarkan ini sudah menyiapkan bibit-bibitnya di belakang itu. Ini bisa dikatakan semacam mafia ini ya, ini mafia lah, mafia ini. Sehingga memang sudah terkonsep betul, direncana betul itu, terkonspirasi atau sehingga begitu faktanya yang terjadi gelombang cinta sampai tidak masuk akal sampai ada gelombang cinta itu sampai harganya 25 juta. Bahkan pernah itu di suatu pameran saya membaca itu, wah diberi 1 miliar itu kan, wah ngeri itu. 1 miliar itu berapa itu korbannya? Termasuk teman saya itu adanya Pak Dibyo itu jadi korban itu, beli 300 pohon, habis itu nggak laku itu Pak Dibyo itu. Dan ini yang dimaksud penjelasan hukum dan yang dimaksud oleh pasal 506. Jadi harus ada kelengkapan bukti material, harus ada akibat bahwa memang benar-benar terjadi naik atau turunnya harga barang dagangan, dana transaksi keuangan atau surat berharga yang diakibatkan karena kebohongan yang disiarkan oleh pelaku yang dilakukan secara melawan hukum, dan sebetulnya tujuan pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Itu yang bisa saya sampaikan Pak tentang pembahasan pasal 506 KUHP baru. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah yang saya sampaikan, mohon dimaafkan dan dimaklumi, dan silahkan berikan kolom komentar terkait yang tadi saya sampaikan porang itu. Apakah itu kabar yang betul menggembirakan atau kabar yang bohong? Siapa tahu dari pemirsa SHMH paham dan tahu untuk memberikan edukasi kepada seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah subscribe. Bagi yang belum, diharapkan untuk subscribe channel SHMH Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.